Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita dapat mengikuti ibadah kembali walaupun di dalam online. Mari kita bersaat teduh sebelum memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pembuka kita dari KJ nomor 161, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu, segala yang menyambut kuasa-Mu. Saudara, kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita membaca nats pembimbing yang diambil dari kitab Mazmur 69 ayat 8 hingga yang ke-10. Kitab Mazmur nomor 69 ayat 8 hingga 10 bunyinya demikian. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang dalam surga, sungguh kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Biarlah Engkau isi hati kami dengan firman-Mu. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampuni kami. Setiap kami yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sucikan, Tuhan layakkan kembali. Tuhan ampuni segala dosa perbuatan kami, baik secara pikiran, perkataan,
Kami percaya Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus Engkau menyucikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan menyanyikan lagu nyanyian penyesalan dari KPPK nomor 121, Kepala yang Tertunduk. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Wajuni sau chín cucu, truy đến tư mong an thiên, đi ra thoa mang thơ sự hoàng, sự yên hoa để chơi chiến, xin nhẹ cụ sinh hoa tháng sau, phù phù hoa chu treo biển, cơn chiều chi sư chi ơn thiên, yên trong tràn yang sương yên. Mari saudara, kita bangkit berdiri melihat berita anugerah yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-40 bunyinya demikian. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji lagu Ku Mau Mendengar dalam bahasa Mandarin, selanjutnya dalam bahasa Indonesia. Chinh chinh听，我要轻轻听，我要侧耳听主声音。轻轻听，我要轻轻听，我的牧人认得我声音。他是他牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。他是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。Ku dengar, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Ku dengar, ku mau mendengar, Gembalaku kenal suaraku. Dia gembalaku, Tuhan hidupku, hidupku kan taat padanya. Dia gembalaku, Tuhan hidupku,
hidupku, gembalaku kenal suaraku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta G. Mahoni. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan. Jemaat GKI Jambi yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kasih karunia dari Kristus Tuhan turun menaungi saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berhimpun di tempat kami untuk menyelenggarakan ibadah sederhana. Berkatilah ibadah kami ya Bapa, turunkanlah belas kasihan-Mu dan berikanlah Roh Kudus menuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini, jadikanlah sebagai alat yang berguna untuk menyalurkan berkat-Mu. Dan Kristus Tuhan, kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan akan saya baca dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta rumah Tuhan menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hatinya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara sekalian, bayangkanlah kita sedang hidup dalam kondisi normal, tidak ada pandemi. Nah, pada suatu hari Minggu, saudara-saudara sekalian bermaksud untuk melakukan ibadah di gedung gereja saudara sekalian. Pertanyaan saya adalah, ketika saudara dari rumah menuju ke tempat gereja, biasanya saudara menyebutnya sebagai apa? Apakah pergi ke gereja atau pulang ke gereja? Saya rasa tidak ada satupun yang berkata pulang ke gereja, kecuali hamba-hamba Tuhan yang memang sehari-hari tinggal di gereja. Orang awam tidak akan ada yang berkata seperti itu. Saudara sekalian, apabila kita mengerti esensi dari gereja dan apa artinya kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, maka sejatinya kita akan menggunakan istilah pulang ke gereja. So sekalian, setelah ibadah selesai, maka semua jemaat akan pulang ke tempat mereka masing-masing.
Nah, pada waktu saudara-saudara meninggalkan gereja menuju ke rumah, itu yang disebut dengan pulang ke rumah. Tidak ada seorang pun yang berkata, pergi ke rumah mereka sendiri. Ini mempunyai makna yang sangat-sangat esensi, saudara sekalian. Ketika kita berkata pulang, itu berarti kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari rumah ataupun gereja di mana kita berjemaat. Di situ ada tanggung jawab, di situ ada rasa memiliki. Di situ kita bertindak sebagai tuan rumah. Berbeda dengan itu, apabila kita pergi ke satu tempat, itu berarti kita hanya menjadi tamu untuk waktu yang sebentar saja. Tidak ada tanggung jawab di sana, tidak ada tuntutan, dan tidak ada konsep memiliki tempat yang sedang kita kunjungi itu. Itulah bertamu. So, sekalian, sejatinya orang Kristen ketika berada di gereja, itu bukan bertamu di gereja, tapi pulang ke rumah Tuhan, ke gereja yang adalah milik kita bersama. Dengan memahami ilustrasi ini, saya berharap semua orang di antara kita akan mempunyai konsep yang jelas tentang gereja dan menjadi anggota gereja. Dengan demikian, tidak akan ada lagi anggota gereja yang memperlakukan dirinya sebagai tamu di rumah sendiri. Saudara sekalian, di kota-kota besar, banyak orang pergi bekerja ke tempat yang relatif jauh setiap hari. Setiap hari mereka pergi bekerja, ataupun pergi sekolah, ataupun kuliah. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang bersedia untuk pergi ke gereja sejauh tempat dia bekerja. Kalau bekerja walaupun jauh, rasanya biasa saja dan setiap hari dilakukan. Tetapi apabila gedung gereja berada di jarak yang cukup jauh, walaupun hanya seminggu satu kali untuk pergi ke gereja, rasanya jaraknya begitu jauhnya. Itu sebabnya mereka cenderung untuk pindah gereja ketika pindah rumah. Kembali ke catatan Yohanes pasal 2 tadi. Saudara sekalian, peristiwa ini sudah sering kali kita memikirkannya. Mengapa Yesus begitu naik pitam pada hari itu? Tidak sering kita melihat Yesus begitu emosional. Dikatakan oleh Yohanes sampai-sampai Yesus membuat cambuk dari tali, mengusir pedagang-pedagang, dan menunggang balikan meja-meja penukar uang. Bukankah mereka sedang mencari nafkah pada waktu itu? Mengapa Yesus begitu marah? Saudara sekalian, Yesus tidak menantang, melarang orang-orang mencari nafkah. Tidak sama sekali. Yang membuat Yesus begitu marah pada hari itu adalah karena para rohaniwan, imam kepala, dan para pedagang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Saudara sekalian, konon dikatakan pada waktu itu, para imam melakukan tindakan yang di luar wewenangnya, yaitu dengan cara mendapatkan keuntungan finansial ketika umat Allah berkumpul untuk merayakan Hari Raya Paskah. Mereka harus memberikan persembahan korban. Memang Alkitab dalam Perjanjian Lama menuntut agar orang-orang ketika membawa persembahan korban itu memberi yang terbaik. Tidak boleh ada yang cacat. Itu sebabnya orang-orang Yahudi yang bermukim dari tempat yang jauh, mereka tidak membawa persembahan dari tempat asal mereka. Dan mereka membeli korban di dekat bait Allah itu. Yang jadi masalah adalah, saudara sekalian, di sana juga ada peraturan uang kafir, uang-uang dari luar tidak boleh digunakan untuk membayar biaya bait Allah. Itu harus ditukar dulu dengan uang yang berlaku di bait Allah. Ini pun dijadikan objek bisnis, saudara sekalian. Belum lagi tempat-tempat
untuk orang melakukan ibadah itu diambil alih begitu saja, sekedar untuk berjualan kambing, domba, lembu, dan burung merpati. Ini menyebabkan orang-orang yang datang beribadah, terutama orang-orang proselyt, yaitu orang-orang yang tadinya bukan Yahudi, yang kemudian menjadi penganut agama Yahudi, tidak mempunyai tempat yang layak ketika mereka datang ke rumah ilahi. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kita bisa mengerti mengapa Yesus begitu marah. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan Yesus marah. Pertama, karena orang-orang tidak peduli dengan kesakralan dari bait suci. Yang kedua adalah Yesus mempunyai sense of belonging yang tinggi terhadap bait Allah. Dan hari ini kita akan memikirkan sense of belonging terhadap gereja kita secara lebih mendalam. Sama seperti Yesus, seharusnya setiap orang Kristen memiliki sense of belonging terhadap rumah Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa orang Kristen mesti mempunyai sense of belonging terhadap gereja? Saudara sekalian, sejatinya gereja seluruh dunia, orang-orang Kristen adalah milik Tuhan. Dan begitu pula dengan gereja-gereja lokal, jemaat-jemaat lokal, termasuk gedung dan semua aset yang ada di gereja itu adalah milik Tuhan. Bukankah ketika kita memberikan persembahan setiap hari Minggu, kita mempunyai konsep kita memberikan persembahan untuk Tuhan? Nah, saudara sekalian, karena gereja adalah milik Tuhan, maka seharusnya setiap orang Kristen mempunyai rasa memiliki apa yang menjadi milik Tuhan. Dalam hal ini adalah gereja Tuhan. Saudara sekalian, orang-orang Kristen yang mempunyai sense of belonging yang baik akan menganggap dirinya sebagai tuan rumah, sebagai pemilik dari gereja itu. Ia bukanlah orang yang kos ataupun tamu yang menginap di sebuah hotel. Beda sekali, saudara sekalian. Apabila kita menginap di sebuah hotel, kita bukan pemilik dari hotel itu. Kita tidak punya kewajiban yang lebih daripada orang yang memiliki tempat itu. Dan setiap saat apabila kita tidak puas, kita bisa tinggalkan hotel itu, check out. Suasana tidak menyenangkan, kita boleh check out. Makanan tidak enak, kita boleh pergi setiap saat. AC kurang dingin, kita boleh check out. Tapi menjadi berbeda ketika kita berada di rumah sendiri. Ketika AC tidak dingin, apakah kita lantas pergi keluar untuk kos di tempat lain? Tidak, bukan? Saudara sekalian, apa yang menjadi persoalan di rumah itu menjadi persoalan kita. Walaupun bukan kita yang secara langsung menghadapi persoalan itu. Itulah makna menjadi tuan rumah, merasa memiliki. Jadi saudara, orang-orang yang mempunyai sense of belonging akan merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam tempat itu. Baik suka maupun duka, itu tetap menjadi bagian tanggung jawab dari kehidupannya. Terus kalian, pada waktu kita masih kecil, tentu saja orang tua kita juga menghadapi berbagai persoalan. Ada kalanya papa mama kita ribut, ada yang ribut kecil, ada yang ribut besar. Kadang-kadang orang tua kita juga kekurangan uang, kesulitan untuk membiayai rumah tangga. Nah, saudara, pada waktu rumah tangga orang tua kita menghadapi pergumulan seperti itu, bagaimana sikap seorang anak? Apa kita merasa tidak betah berada di rumah kita sendiri, lalu kita kos ke rumah tetangga atau pindah ke hotel? Tidak, bukan. Apa yang menjadi persoalan orang tua kita?
Itu menjadi pergumulan kita juga. Itu yang menjadi kesedihan kita juga. Itu juga barangkali yang menjadi pikiran kita bagaimana caranya supaya bisa keluar dari krisis yang terjadi itu. Saudara sekalian, berikutnya, orang yang mempunyai sense of belonging akan menempatkan dirinya sebagai pemain, bukan penonton. Saudara sekalian, di gereja kita mendapati ada begitu banyak orang Kristen yang berposisi sebagai tamu, sebagai penonton. Maka kalau dia tidak puas, dia tinggal memberikan kritik, baik langsung maupun tidak langsung. Ditinggalkan saja gereja apabila dia tidak puas. Padahal dia adalah tuan, pemilik. Padahal dia adalah pemain, bukan penonton. Saudara sekalian, memang mudah bagi orang yang menjadi penonton. Gampang sekali untuk memberikan kritikan apabila ada ketidakpuasan ataupun kekurangan. Tetapi ketika seseorang mulai terlibat menjadi pelaku dan pemain, dia baru tahu bahwa betapa sulitnya untuk menjadi pelaku dan pemain. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila saudara mempunyai sense of belonging yang cukup tinggi, maka saudara akan menjadi pemain dan tidak terlalu banyak mengkritik sana, mengkritik sini, dan tidak terlalu banyak menyatakan ketidakpuasan saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, seperti yang saya uraikan tadi, ketika orang tua kita mengalami kesulitan finansial, maka itu juga menjadi pergumulan kita, bukan? Adalah sangat-sangat tidak wajar apabila orang tua kita kesulitan keuangan dan kita mempunyai cukup uang, tetapi bersikap apatis, masa bodoh, dan tidak mengambil bagian menyelesaikan persoalan finansial yang terjadi di dalam keluarga kita itu. Begitu pula ketika kita bergereja, saudara. Apabila seorang mempunyai sense of belonging yang cukup baik, ketika dia dapati gereja sedang mengalami kesulitan, termasuk di dalamnya adalah kesulitan finansial, maka itu pun menjadi pemikiran dia, bahkan usaha dia untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami oleh gerejanya itu. Tahun 2013, di Bulgaria, gereja-gereja mengalami kesulitan karena tiba-tiba pemerintah menaikkan tarif listrik yang begitu tinggi. Saudara sekalian, termasuk dikatakan ada sebuah gereja yang tidak sanggup membayar listrik sebesar lebih kurang 20 juta. Yang terjadi kemudian adalah seorang bernama Nikolai, saudara. Dia berusaha untuk menjual jam tangan emas bermerek Rolex supaya bisa membayar tunggakan listrik itu. Dia mengumumkan untuk melelang jam itu. Tapi sayang, saudara, jam mewah itu tidak terjual karena mungkin ditawarkan terlalu tinggi. Tapi apa yang dilakukan Nikolai ini sesuatu yang positif, saudara. Dia merasa apa yang menjadi pergumulan gereja itu menjadi pergumulan dia. Puji Tuhan, akhirnya persoalan ini terselesaikan. Walaupun jamnya tidak terjual, tapi yang terjadi kemudian anggota-anggota jemaat yang lain terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ada yang menjual mobil mereka, ada yang menjual perhiasan, permata dan sebagainya dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan gereja yang sulit pada waktu itu. Saudara, Nikolai dan kawan-kawan adalah contoh soal orang-orang yang mempunyai sense of belonging terhadap gereja Tuhan. Nikolai berkata, saya tidak mau masuk ke surga dengan menggunakan jam tangan Rolex. Tetapi gereja saya ditutup. Sekalian, di abad ke-19, ada seorang anak perempuan yang bermaksud untuk pergi ke sekolah minggu. Tapi ruangan terlalu kecil, anak-anak begitu banyak. Ia berdiri di depan pintu, tidak bisa masuk. Ingin pulang, tapi ingin juga mengikuti sekolah minggu. Kemudian datanglah sang pendeta, meraih anak itu,
mengangkatnya tinggi-tinggi dan membawanya masuk dan menyiapkan tempat di dalam ruang sekolah minggu itu. Anak itu begitu bergembira, berbahagia karena dia sangat senang pergi ke sekolah minggu. Keesokan harinya pendeta berkunjung ke rumah anak gadis itu dan memberitahukan bahwa mereka sedang mengupayakan untuk membangun ruang sekolah minggu yang lebih baik lagi. Dan mereka sedang mencari dana, mengupayakan untuk membangun ruang sekolah minggu yang lebih layak lagi. Beberapa waktu kemudian, orang tua dari putri ini memberitahukan kepada pendeta bahwa anak yang mereka sangat cintai itu sedang sakit keras. Pendeta berlari ke rumah itu dan mendapati anak itu dan mendoakannya. Tapi saudara, rupanya penyakit anak itu terlalu serius, lalu dia meninggal. Di pekuburan, ibu dari sang gadis kecil ini menyerahkan sesuatu kantong, sebuah kantong kecil yang kumuh. Dan rupanya di dalamnya ada tulisan dan ada uang sebesar 57 sen pemberian anak gadis itu. Rupanya selagi masih hidup, gadis ini telah berusaha untuk mengumpulkan uang. Mereka dari keluarga miskin. Tujuannya adalah untuk membangun gereja, membangun ruang sekolah minggu. Anak ini rupanya mempunyai sense of belonging yang sangat-sangat tinggi. Sang pendeta menerima 57 sen itu dengan hati yang hancur. Dan dia bawa pulang uang itu, menyampaikan kepada majelis gereja, menyampaikan kepada semua anggota gereja. Dan rupanya saudara, jemaat gereja itu terinspirasi oleh anak gadis itu. Lalu mereka mengumpulkan uang, membangun gereja. Sampai akhirnya ruang sekolah minggu besar dapat mereka bangun. Bukan hanya itu saudara. Sekarang ini gereja itu telah memiliki ruangan yang sangat besar yang dapat menampung 3.000 orang. Bahkan bukan hanya itu. Gereja ini telah memiliki sekolah Alkitab yang telah menghasilkan ribuan orang hamba Tuhan. Juga memiliki rumah sakit yang luar biasa yang melayani begitu banyak orang-orang yang datang berobat. Putri itu bernama Hattie May White. Dan gereja yang dimaksud adalah Gereja Temple Baptist di Amerika Serikat. Bahkan di sebuah ruangan dari gereja baptis itu masih terpampang poster atau gambar diri dari Hattie May White ini untuk mengenang jasa dari gadis kecil ini. Saudara sekalian, saya yakini bahwa orang-orang Kristen yang mempunyai pandangan bahwa Tuhan telah menempatkan dia dan juga termasuk keluarganya ke dalam sebuah gereja karena Tuhan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, maka orang ini akan mempunyai sense of belonging yang tinggi, begitu pula kesetiaan yang besar terhadap gerejanya itu. Persoalannya adalah apakah saudara mempunyai konsep bahwa bukan sebuah kebetulan saudara-saudara ditempatkan di sebuah gereja tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah GKI Jambi, saudara sekalian. Memang kenyataan kita menemukan ada orang Kristen yang gemar berpindah-pindah karena merasa tidak puas dengan gereja yang dia kunjungi. Seorang berkata, apabila kita bergereja karena kita memilih kondisi, situasi yang sesuai dengan selera kita, maka kita telah menurunkan fungsi gereja sekedar untuk memuaskan hasrat kita. Saya pikir ungkapan ini penting dan harus disadari oleh kita orang-orang Kristiani.
Saudara-saudara, sementara banyak orang yang tidak memiliki sense of belonging terhadap gereja, dan karena itu tidak setia pada gereja. Kadang kita juga menjumpai ada orang Kristen tertentu yang begitu setia. Ada orang Kristen, saudara, berada di gereja yang kecil, jemaatnya sedikit, kadang lebih banyak nyamuknya daripada jemaatnya. Kalau musim hujan, kebanjiran, bocor, pendeta khotbahnya tidak menarik, gereja tidak mempunyai program yang jelas. Tapi orang ini tetap setia ke gereja itu. Tidak jauh dari rumahnya, ada gereja yang bagus, gedungnya mewah, programnya jelas, banyak aktivitas yang menarik, khotbah pendetanya lucu sekali, sangat menginspirasi, visi misi gerejanya jelas. Tapi orang ini tetap setia ke gerejanya. Mengapa, saudara sekalian? Karena dia yakin Tuhan memang menempatkan dia berada di tempat itu. Itu sebabnya dia merasa memiliki gereja itu dan dia setia di tempat itu. Lalu orang ini mulai melayani di gereja itu. Saudara, tidak ada yang memberikan apresiasi, tapi dia tetap melayani. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melayani dan kita dipuji orang lain, maka kita merasa senang. Tapi orang ini tidak mendapatkan itu. Itu berarti dia memang murni melayani Tuhan, bukan melayani egonya, bukan untuk menunjukkan eksistensi dirinya, bukan menunjukkan kebolehannya, dan bukan juga untuk memamerkan talentanya. Itu sebabnya walaupun tidak ada pujian, dia tetap setia melayani. Sampai satu saat ada orang berkata, "Bapak, nyanyinya bagus sekali, tapi rasanya lebih bagus kalau Bapak tidak bernyanyi." Wow, saudara, ini sebuah kritikan yang mematikan. Saya rasa sebagian orang Kristen ketika dikatakan seperti itu, mentalnya langsung down, menjadi sedih, marah, berhenti melayani, bahkan mungkin meninggalkan gereja itu. Tapi Bapak ini tidak peduli dengan omongan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, dia tetap melayani sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Satu saat gereja itu mengalami konflik dan Bapak ini memang tidak terlibat. Saudara, kondisi tidak menyenangkan. Beribadah juga rasanya terganggu, melayani pun tidak merasa nyaman, dan orang-orang di luar mulai memperguncingkan gereja tersebut. Bapak ini mempunyai kesempatan yang besar untuk check out, meninggalkan gereja itu karena kondisinya tidak kondusif, tapi dia tetap setia ke gereja itu. Saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Karena dia berkomitmen untuk setia dan memang dia memiliki rasa memiliki terhadap gereja itu. Berapa waktu kemudian gereja itu mengalami pemulihan lagi, berjalan dengan normal lagi, dan sampai satu saat terjadi salah pengertian. Bapak ini disalah mengerti, lalu kemudian difitnah habis-habisan. Saudara-saudara sekalian, apabila saudara sudah bersikap seperti ini, dan sekarang saudara tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi ada orang-orang tertentu yang memang tidak menyukai saudara, memfitnah saudara, membuat saudara kehilangan muka, kehilangan harga diri, apa yang seharusnya saudara lakukan? Kecewa, marah, check out dari gereja. Bisa jadi itu terjadi, saudara. Tapi Bapak ini tetap setia kepada gerejanya. Tidak peduli orang-orang mempermalukan dirinya. Setelah itu, orang-orang masih lagi mempersoalkan. Dikatakan tidak tahu malu. Masih juga datang ke gereja. Dan ada orang-orang yang mengenalnya, yang tahu bahwa memang pribadinya
tidak seperti yang difitnahkan itu, berkata, kamu memang bodoh. Sudah diperlakukan begini, tetap gak mau pergi juga. Kamu kalau bukan bodoh itu apa? Saudara sekalian, lihatlah yang dialami oleh pria ini. Dia tidak peduli orang mau kata apa tentang dirinya. Tetap saja dia stay di tempat itu. Karena apa? Komitmen dia untuk setia kepada gereja Tuhan dan rasa memiliki terhadap gereja itu. Apa yang menjadi rahasia dari pria ini, saudara? Ternyata ia memiliki 5 kesadaran. Apa itu, saudara sekalian? Yang pertama, kesadaran yang paling penting adalah dia tahu bahwa ketika dia pergi ke gereja, maka tujuan utamanya adalah untuk menyembah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan untuk melayani siapapun dan juga termasuk bukan untuk melayani dirinya sendiri. Dia tahu apa maksud Tuhan, agenda Tuhan terhadap dirinya di dalam kaitannya dengan bergereja di tempat itu. Ia juga sadar insaf bahwa iblis, musuh utama orang Kristen, akan selalu berusaha untuk merusak, merongrong, dan menghancurkan pekerjaan Tuhan, termasuk dalam hal ini adalah menghancurkan gereja Tuhan. Dia sadar itu. Dia tahu sepenuhnya itu. Yang kedua, pria ini mempunyai kesadaran bahwa tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Ia tahu bahwa semua orang Kristen adalah orang-orang yang sakit. Tepat seperti kata Tuhan Yesus, bukan? Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Dan dia juga menyadari dia juga ada orang yang sakit. Dan orang-orang yang lain yang termasuk yang memfitnah dirinya juga adalah orang-orang yang sakit. Dia tahu sepenuhnya bahwa di dalam satu kandang ada kambing, juga ada domba. Dia juga tahu bahwa gandum juga perlu proses bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah. Jadi gandum mulai ditanam sampai menghasilkan buah itu butuh waktu. Ada orang bertumbuh begitu cepat, tapi ada orang yang bertumbuh sangat-sangat lamban. Pria ini tahu sepenuhnya, saudara-saudara sekalian, dan dia tahu sepenuhnya kemanapun dia pergi, ke gereja manapun dia pindah, selalu ada masalah yang akan mengikutinya. Yang ketiga, dia menyadari bahwa komitmen untuk setia itu perlu diuji. Dan kesetiaan itu diuji bukanlah dengan kondisi yang baik-baik, indah-indah. Justru ketika dia diperlakukan dengan tidak pantas, bahkan tidak manusiawi, itulah ujian untuk menguji kesetiaannya. Dan dia tidak mau gagal di dalam ujian. Keempat, dia juga menyadari bahwa ketika Tuhan yang baik itu mengizinkan berbagai hal terjadi di dalam dirinya dan gerejanya, pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Itu dia yakini, dia amini sepenuhnya, dia imani sepenuhnya. Saudara-saudara sekalian, dia tahu bahwa di dalam Alkitab ada ayat mengatakan besi menajamkan besi. Dia tahu itu. Dia tahu bahwa justru melalui gesekan-gesekan seperti itu, justru akan membuat dirinya menjadi lebih tajam, lebih bijaksana. Saudara, saudara lebih memilih sahabat yang baik atau seorang kawan yang sering kali menyebalkan? Saya rasa 10 orang kalau ditanya, semuanya akan memilih mempunyai sahabat yang baik, yang menghibur kita ketika kita sedih, yang memberikan modal ketika kita bangkrut, dan yang menemani kita di dalam pergumulan. Itu menyenangkan, saudara sekalian.
Tapi ketahuilah, ketika kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengizinkan kita berinteraksi dengan banyak orang. Berhadapan dengan sahabat yang baik, kita hanya menerima kebaikannya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang menyulitkan, dan yang tidak menyenangkan, sebetulnya itu adalah latihan yang sangat baik yang Tuhan siapkan untuk mengasah kita, membantu kita untuk memiliki karakter Kristiani yang baik. Pria ini tahu sepenuhnya rahasia ini. Itu sebabnya dia tetap stay. Dan yang kelima, pria ini sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan. Itulah kesempatan bagi dia untuk belajar mengampuni. Itulah kesempatan bagi dia untuk mengasihi musuh-musuh yang tidak menyenangkan. Itulah kesempatan bagi dia untuk mendoakan musuh-musuhnya. Jadi saudara, dengan 5 kesadaran ini, pria ini tetap stay di gerejanya. Saudara sekalian, setiap orang Kristen mesti menyadari bahwa jika ia tidak memiliki konsep bergereja yang kuat, tidak memiliki komitmen yang kokoh untuk bergereja, seringkali sense of belonging itu akan dikalahkan, akan dilumpuhkan, bahkan dimatikan oleh ketidakpuasan, oleh kekecewaan. Pengalaman sehari-hari telah membuktikan akan hal itu. Teruskan, semoga ayat firman Tuhan yang memperlihatkan bagaimana sense of belonging Tuhan Yesus terhadap rumah Allah itu juga menginspirasi kita supaya kita juga memiliki sense of belonging terhadap rumah Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk ayat firman yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini. Kami melihat sense of belonging dari Yesus Kristus terhadap rumah Allah. Kiranya prinsip ini betul-betul merasuk diri kami, sehingga kami betul-betul memahami arti penting menjadi anggota gereja dan arti penting berkomitmen menjadi anggota gereja, serta berkomitmen untuk memiliki rasa memiliki terhadap gereja Tuhan. Tolong kami untuk menggenapi firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Calik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Ayat persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Bunyinya demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat diberikan melalui via transfer BCA ke rekening gereja atas nama GKI Jambi, atau jemaat boleh dapat memberikannya atau membawanya ke gereja. Mari saudara, kita akan melanjutkan nyanyian jemaat dari KJ nomor 291. Mari bersyukur semua.
Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam doa syukur. Bapa yang dalam surga, kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Begitu banyak berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami kembali ingin memberikan apa yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pakai uang ini untuk terus boleh memperluas pekerjaan-Mu di GKI Jambi. Tuhan juga memakai pengurus gereja untuk boleh mempergunakannya dengan kebijaksanaan yang baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari KJ nomor 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, Saudara, ibadah minggu ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.